kerecetan. Yang depan belum kompak, yang belakang kurang serempak, yang gak jawab salam mudah-mudahan kupingnya seplak sebelah. Ngenyo mengenyo madai, dijawab salam itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la fa'ala lana illa ma fa'alta lana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fa'ala lana illa ma fa'alta lana innaka antal jawadul karim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan man ajama qawlini kuntu safi'an law yawmal qiyamah. Wa qala al-ulama Muhammadun basarun wa laysa kal basari bal huwa yaqadun wa nasukal hajari. Wa qala Mas Sutejo, Direktur PT Sidomuncul, rajin-rajinlah minum jamu agar sehat, agar badan selalu sehat dan kuat. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Insya amin ya Allah ya Rabbal Hadratil Mukarramin, segenap para alim ulama, para asatid, para ujat, para tokoh masyarakat, para ibu-ibu ustazah dan ibu-ibu hajjah, khusus yang saya hormati guru kita bersama Akhina Billah Kanda Ustaz Marsal beserta istri tercinta Ibu Ustazah Siti Badriyah dan keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, selalu istiqomah mengajarkan kita semua, senantiasa menjadi pelita yang menerangi kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati para ibu-ibu yang alhamdulillah ngejudul, banyak yang hadir sampai keluar-luar. Saya hitungin dari Tegalamus sampai kemari ada kali 1.000 orang. Kalau dari Tegalamus, iya, maklum kita menyadari kita mah manusia sisa ya Bu. Tahu nggak Bu? Kita mah manusia sisa, ibarat makanan sisa apa Bu? Sisa corona. Itu kan tahun kemarin mah maulid anak dikit-dikit corona, benar nggak? Corona takut, giliran corona bapaknya mah takut.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu cinta dan mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para santriwan santriwati jadi perawan, haruslah hati-hati karena sudah banyak terjadi di zaman sekarang ini. Mojok-mojokan di tempat sepi, di bawah pohon kopi, ditemani dengan sekunti, akhirnya putih gak punya laki. Kasian dan esendol gak pakai kelapa, baru berjendol gak punya bapak. Nauzubillahi min. Pertama-tama, tidak adalah kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini yang kita keluarkan daripada bibir kita yang manis. Benar gak? Oh, bibir ibu manis nggak? Kata yang belakang, atau manis Ustaz. Tuh gini-gini juga mau hadir juga lincing habis tak beak pokoknya. Manis manis, saya manis yang kayak si Omar. Hanyalah panjatan puja puji syukur zat yang maha ghafur, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya lah dan izinnya lah kita dapat berkumpul di majlis taklim yang mulia ini. Majlis taklim tahun tidak dalam rangka memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada keluarga almarhum, keluarga yaitu orang tua dari Ustaz Marsan. Kita doakan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu Allah curahkan kepada siapa? Manusia pilihan daripada pilihan. Manusia yang menjadi seorang pemimpin umat yang tak pernah berkhianat. Manusia yang menjadi pemimpin negara yang sangatlah bijaksana. Manusia yang menjadi pemimpin bangsa yang tidak pernah berdosa. Siapa dia kalau bukan seorang manusia yang mendapat julukan Abdul Makhlukat wa Abdul Mawjudat, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang seperti saat ini, dan telah membawa kita dari zaman entah sampai zaman mobil Innova. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jamaah, jamaah, jadi walaupun mulut makan, kuping beker, jangan bentang-bentang banyak makan, khawatir ntar di belakang ada yang tidur, ngacak bisa lagi. Pada saat itu di mana dunia tidak menentu arah, dunia sangatlah kacau, terumbang-ambing. Sebab apa kita tahu pada zaman itu dinamakan dengan zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan. Kebodohannya bukan karena ilmu pengetahuan, kebodohannya bukan karena ilmu teknologi, tapi kebodohan di sini di dalam masalah akhlak. Apalagi wanita. Zaman dahulu wanita ketika ada seorang ibu melahirkan anak perempuan hidup, maka wajib dikubur hidup. Na'udzubillahi min. Iya, zaman dulu. Kenapa lagi yang lebih jahiliyahnya lagi, ini aja boleh joinan. Itu zaman si A bosan sama si B. Udah deh, kita tukaran bini. Kali aja sama bini ente mah taikannya beda. Kalau sama ini mah kayak taikan Honda, kali sama bini ente mah kayak taikan motor Ninja. Itulah zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah kita bersyukur. Mengapa?
Allah mengutus seorang nabi dan rasul terakhir yang menjadi penutup para nabi dan juga para rasul, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Dengan lahirnya nabi, alhamdulillah. Kenapa? Wanita harus derajat wanita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba di Al-Quran. Di Al-Quran ada surah Al-Fatihah atau Ummul kitab, ibunya ada bapaknya kitab. Ini jari kita ada yang namanya ibu jari. Biasa dah tempat naruh cincin kuancing biasa aja. Iya, benar enggak? Kalau nggak cincin telur naga emas. Pan tahu aja suka lewat. Beli makalah. Ada ibu jari, ada nggak bapak jari? Negara sendiri pasti punya ego. Nggak ada bapak kota, benar. Alhamdulillah dengan lahirnya Nabi, maka wanita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya dan seharusnya kita selaku umatnya harus merayakan maulidnya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita manusia hebat. Di muka bumi ini tidak ada sehebat Nabi kita. Walaupun Nabi Adam pertama Allah utus menjadi Nabi dan Rasul, tetap saja yang Allah ciptakan adalah nurnya Sayyidina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah melihat ke atas pintu surga, itu Nabi Muhammad melihat lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan juga ketika Nabi Adam mau mempersunting, mau menikahkan istrinya Siti Hawa, harus pakai mas kawin. Apa mas kawinnya? Membaca salawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa setiap maulid itu luar biasa. Jangankan di setiap negara, jangankan di setiap kota, ke pelosok kampung sekaligus seperti di sini di kampung apa? Kebun kecap ya. Kalau kata orang dulu kebun kecap. Kalau kata anak muda sekarang kebun cap. Tahu kebun cap? Kebun kecap. Tapi ada hikmahnya juga bu, kampung disingkat-singkat. Jadi kampung saya ada yang namanya kebun tai. Tuh yang masih mah tahu, iya. Kata orang, kenapa itu kebun tai? Emang orang pada nanam tai gitu. Kalau nanam tai ditanya, itu tai buahnya gimana ya tai ya? Gitu. Kan kalau disingkat enak tuh, kebun tai. Kebun tai. Kayak Tegalangus, mana saya kamu Tegalangus mah? Soalnya pernah saya lahir di Tangerang, main ke rumah teman dari mana Tegalangus. Kata dia pantesan orangnya angus-angus. Udah kalau di mana dari mana? Dari Tegal. Apa itu Tegal? Cari aja di Google. Tegal singkatan Tegalan. Jadi segala pelosok sekecil pun di majelis-majelis taklim, di pesantren-pesantren, bahkan di masjid-masjid besar pasti memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kita bakal ada sehebat apapun lurah. Dulu kenal lurah maaf ya. Lurah kan orang yang punya desa ya. Kalau orang tahu setiap rumah memperingati nggak? Kali keluarga dia benar nggak? Kalau Nabi mah serosok manapun pasti memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saking mulianya kanjeng Nabi, bahkan ulama mengatakan dalam sebuah syairan, kata ulama, Muhammadun basarun wa
itu insan tapi tidak seperti insan. Nabi Muhammad laksana batu insan, kalau kita laksana batu jalanan. Orang lewat ditendang-tendang, orang pegang dibuang-buang. Betapa hinanya kita, wahai manusia. Ulama mengatakan Muhammadun basarun, Nabi Muhammad manusia, benar manusia. Walaisa kal basari, tapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad dikandung, benar dikandung oleh ibundanya Siti Aminah, tapi dikandungnya enggak seperti ibu-ibu di kampung kita. Ketika ibunda Siti Aminah mengandung, dia nggak ngidam, nggak kayak orang kita lelaguannya lumayan, ngidam dikit-dikit, ngomong lagi, nggak ngurus jam 12 malam. Bang, atau ini bang, ngidam apa? Pengen makan peti, jangan malam nyari peti. Ntar dikit-dikit alasannya, ntar anaknya ngaca. Itu bukan anaknya ngaca, jatah rumahnya aja yang pengen, bener nggak? Di kampung saya ada lagi ngidam, apa? Ngedok laki. Lagi ngidam, ngeliat laki dikit-dikit, uang. Ngeliat laki, uang. Ngeliat laki, uang. Tapi saya nggak pernah ngeliat nih wanita ngidam gedek duit. Ada nggak? Kalau ada nomor 1 tuh nanti begitu. Aneh-aneh orang kita mah, bahkan memang ada teman apa di kampung teman saya di daerah Bogor, ibu-ibu ngidam aneh. Kalau kita mengidam pisang goreng wajar, ini mah ngidamnya apa? Ngidam tai dibakar, atau tinggal lakinya kepuyung, nggak diturutin takut kaca, diturutin takut anaknya keluar bau tai. Tapi Nabi Muhammad walaupun sedang dikandung oleh ibundanya Siti Aminah, tapi tidak merasakan ini. Hamil di bunda Siti Aminah, tapi tidak seperti perempuan biasa. Orang kita mata sendiri, hamil kali 4 bulan ini bawahnya anaknya, benar nggak? Bawa ada hamil 7 bulan, udah kayak gentong. Mobil hamil 9 bulan, pokoknya pakai lakinya udah kayak buntelan kentut. Tapi Nabi mau luar biasa, dan Nabi dilahirkan, dikeluarkannya enggak seperti kita. Nabi itu dilahirkan di mana? Tahta surah, di bawah pusar, di atas bebek maya. Tahu bebek? Kata orang Bindeng bebek. Kalau kata kita mah lubang tikus. Kan kalau kita mah siapa orangnya pasti keluar dari lubang tikus. Tahu lubang tikus? Tahu yang suka di pojok-pojok rumah tuh, yang kadang-kadang bauin aja keluar lubang tikus. Tapi Nabi Muhammad sudah dikeluarkan seperti kita, dan ketika lahirnya sungguh luar biasa. Kenapa? Karena Nabi ketika lahir dijelaskan dalam Al-Barjani, Nabi itu kakinya udah nginjek bumi, tangannya udah megang, dan sambil menengah ke atas. Subhanallah. Dan Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan hitam, disunat. Kan kalau kita mau boro-boro kan ya, wah nangis aja udah boro-boro ngerangkak, bener kan? Tunggu 1 tahun baru bisa jalan. Kalau ada yang model begitu, aneh orang kita mah. Kalau uak kayaknya lahir langsung jalan nih, anak sampai nih. Katanya, tuh anak kelebih, anak dia, benar kan? Nabi sungguh luar biasa. Muhammadun basarun walaisa kal basari. Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad itu luar biasa. Satu ketika sahabat Abu Bakar menemani Rasulullah ketika ada di Gua Sur. Nabi mendapat wahyu pertama, Abu Bakar tangannya digigit salah jengking sampai bengkak. Itu di
Ketika Nabi bertanya, kenapa wahai Abu Bakar? Aku kena kalangan rezeki, itu langsung diludahin sama Nabi, itu sembuh. Makanya besok Bu, kalau ibu lah kena pisau, minta coba sama laki ibu, ludahin baik ya. Ludah Nabi luar biasa obat. Sahabat Abu Bakar bengkak digigit kalajengking, langsung itu dengan ludah Nabi langsung sembuh seketika subhanallah. Dan keringat Nabi itu mewangi. Bahkan satu ketika Nabi dalam rumah sahabat itu keringatnya dilapin. Setelah dilapin, diperas, dimasukin ke botol. Karena keringatnya Nabi itu wangi seperti minyak kasturi. Subhanallah. Coba Bu, laki ibu keringatnya dilapin, diperas, bau. Wangi minyak kasturi apa bau Bu? Wow, ya. Itulah karena Nabi Muhammadun Basarul Walaisal Kalil Basar. Dan juga kita lihat romantisnya rumah tangga Kanjeng Nabi sungguh luar biasa. Bu, tahu romantis Bu? Tahu nggak Bu? Nggak tahu saja Bang dia tahu apa itu romantis? Makan romantis. Kenapa? Karena nggak pernah memanggil bininya boy, nggak pernah memanggil, jangankan boy nama saja nggak pernah. Nabi ketika memanggil istrinya Siti Aisyah, ya Umayyah, wahai gadis yang putih kemerah-merahan, sangat romantis, benar? Makanya hikmah dari sini Bu, demo laki ibu, bang, kata Ustaz saya juga, Rasulullah aja manggil bininya ya Umayyah, atau saya panggil ya Umayyah, bang, biar kayak romantis kayak Rasulullah dan Siti Aisyah. Panggil ya Umayyah juga, aku dulu nyocokin. Kan ya Umayyah nggak putih kemerah-merahan. Nah ini mau orang kayak hitam, latang, digalung kabul. Tinggal dipanggil ya Umayyah, aku gak nyambung. Bisa diomelin lakinya. Aku dibalikin sama lakinya, aku mau gulung baru masak. Ya Umayyah nggak putih kemerah-merahan, lalu hitam. Habis apa? Lu mah? Ya aswadun. Wahai yang kehitam-hitaman, sungguh romantisnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun basarun walaisa kal basari bal huwa yaqutatun wa nasukal ajari. Nabi Muhammad laksana batu intan. Oh, ada intan ada intan ada. Batu intan bukan intan nama orang lupa. Jadi batu intan walaupun semana ya seginilah, segede cincin yang ibu pakai harganya mahal jutaan bahkan miliaran. Tetapi kalau kita batu jalanan Bu, batu kolar berharga nggak Bu? Atau orang lewat aja iseng ditendang-tendang, benar nggak? Yang main yang nendang tuh ya tajam kek, ya tongkat kalian. Terus ada benar dipungutin, bajunya satu-satu, nggak tahunya dipakai jepret dulu, benar nggak? Tapi walau demikian, walaupun kita ibarat batu biasa, kita ibarat batu jalanan, contoh kita ke material. Ada batu tadi itu banyak, diangkut sisa 5. Ditanya, bang, itu batu masih ada nggak? Kalau ke material ada 5, disangka ada atau udah habis? Habis. Tapi kalau banyak, ada. Begitu pun sama kalau kita seorang diri, apalah artilah kita. Tapi kalau kita sering berkumpul, baik di majelis taklim, baik di tempat-tempat maulid, baik mengadakan yang Islami, insya Allah kita semua bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngumpulnya kita ngaji, ini mah ngumpulnya yayasan ngaji gitu. Rebo yayasan, Kemis yayasan, tahu yayasan tahu? Iya yang berjanji.
Jadi berjanji mah kalau kita mah berjanji dari rawi. Sallallahu alaihi Muhammad ini mah saya berjanji. Begitu kan ya Hasan, benar nggak? Kadang-kadang kamu ngurus orang lagi sakit, guru hadir aja. Kadang-kadang yang sakit dimarahin, jangan begitu. Giliran saya berkain ente nggak hadir, benar nggak? Na'udzubillah ini. Sekarang orang lebih demen yayasan daripada pengajian. Kata ibu ustazah, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, marilah janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Kalau yang rajin mah langsung aku datang, bener nggak? Giliran yang males. Gua juga udah tahu hari ini pengajian, di rumah banyak cucian, habis johor ada yang nyambat ngebesan. Tapi kumpulnya di mana? Di majlis-majlis ilmu itu penting. Kata ulama, kullu man bi ghairi ilmi amaluhu kardun la tuqbalun. Setiap ibadah tanpa ilmu pasti akan ditolak, tidak akan diterima. Jangan sholat capek tunggang dong. Tahu na'udzubillah ini Ustaz, aduh saya orang bodoh. Dimaaf kali, zaman sekarang tidak ada bodoh yang dimaaf. Mengapa tidak tahunya kita tidak dimaaf? Karena sekarang banyak orang-orang yang ngerti ilmu agama, banyak para kiai, banyak para ustaz. Salah siapa kita nggak mau ngaji? Benar nggak? Benar nggak Bu? Makanya penting pengajian. Kita ngaji, ayo mudah-mudahan dengan pengajian kita bisa bernilai harganya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ibadah kita mah Bu, nggak ada apa-apanya Bu. Coba dah 24 jam yang kita pakai ibadah berapa? Paling 30 menit kalau kita nguji sholat 5 waktu. Satu sholat minimal paling lama 5 menit dah kita mah, benar nggak? Iya. Jarang orang sholat maghrib sampai 10 menit, jarang. Apalagi isya maghrib film candi ini. Pokoknya kira ikan sholat, jadi sholat naik kekejaran sama iklan, benar nggak? Iya. Dengan apa bisa menambah timbangan amal baik kita? Dengan kita ada di majlis ilmu. Ada satu hadis mengatakan, siapa orang yang duduk di dalam majlis ilmu 1 jam lamanya, maka orang itu ibarat melaksanakan ibarat beribadah 100 tahun lama. Makanya kita kudu rajin ngajiin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa maulid ini penting? Karena kata Nabi, kun safi'an lahu man ajma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang mengagungkan maulid Nabi, maka Nabi akan memberikan syafaat kepada kita. Kita udah 2 kali ditolong, alhamdulillah. Pertama pada saat zaman jahiliyah, zaman yang tidak menentu, dan yang terakhir harapan kita kelak nanti di pada masa kita mendapat syafaat junjungannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sungguh luar biasa dari kesabarannya, nggak ada seperti nabi-nabi yang lain. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu enak kompak, ini doang. Iya, malam Jumat
lupa malam Jumat. Kalau bahasa sekarang mah malam Jumat, malam kesunahan. Gini-gini juga alhamdulillah pernah ikut lomba kori. Dapat lomba kori tingkat desa juara kedua. Jadi pesertanya mah 3 orang. Yang satu ketabrak becak. Benar juara 1 kori tingkat kecamatan. Pesertanya anak TK semua. Kata Allah, tidaklah aku utus Nabi Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Sebab apa? Nabi-nabi terdahulu ketika sudah tak sanggup menjalankan misinya, maka minta munajat kepada Allah agar umatnya yang tidak mau beriman Allah kasih ajar. Kita ingat kisah Nabi Nuh. Ketika orang-orang yang nggak mau iman, apa yang Allah berikan? Yaitu banjir dunia yang sungguh luar biasa. Kita lihat lagi mana Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun tidak mau beriman bahkan ingkar, akhirnya Allah tenggelamkan di sungai Nil. Kita lihat lagi kaum Nabi Lut. Apa itu kaum Nabi Lut? Kalau sekarang mah yang LGBT, yang homo, apa Allah terbalikan di muka bumi? Tapi Nabi Muhammad ketika Nabi hijrah mau ke wilayah Taif, sebelum nyampe disampakin, bahkan dengan kotoran sekalipun, datang malaikat Jibril, wahai Rasulullah, apakah perlu aku kasih siksa? Apakah perlu aku kasih suatu musibah terhadap umatmu yang telah melemparkan kamu dengan batu dan juga kotoran? Apa kata Nabi? Jangan. Karena Nabi sabarnya sungguh luar biasa. Apa kata Nabi? Wahai malaikat Jibril, biarkan bapaknya tidak iman. Aku yakin suatu hari nanti anak keturunannya akan beriman kepada Allah dan mengakui aku Rasulullah. Alhamdulillah. Makanya dari momen ini apa yang harus kita lihat? Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat di dalam diri Nabi Muhammad yaitu uswatun hasanah. Bukan uswatun hasanah sama kecap, bukan. Oh, ada orangnya. Jadi uswatun hasanah itu perilaku yang baik. Apa? Baik dari segi tatanan pemerintahan. Nabi Muhammad seorang pemerintah, seorang pimpinan. Baik dari tatanan bermasyarakat, Nabi Muhammad seorang pemimpin umat. Segala apapun itu ada contohnya kepada di dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Orang kita sekarang aneh, apalagi anak muda zaman sekarang, masya Allah sangat memprihatinkan. Bukannya yang dicontoh akhlak Rasulullah, tapi yang dicontoh akhlak-akhlak yang ada di televisi. Yang dicontoh akhlak-akhlak yang ada di HP. Lebih demen pegang HP daripada buka Al-Quran. Masya Allah. Inilah zaman saat ini. Hati-hati kudu kita bentengin remaja-remaja kita. Sebab apa? Sekarang orang menghancurkan Islam bukan dengan perang. Seorang orang mau menghancurkan Islam bukan dengan adu, tetapi dengan pemikiran dan pengaruh yang ada baik di HP maupun di televisi. Coba lihat televisi atau HP, pada semua, benar nggak? Kerjaannya ngeliat artis, jarang pakai jilbab, bener nggak? Padahal jilbab itu sangat luar biasa bagi wanita. Sebab apa? Bisa menutupi aurat rambutnya. Karena wanita di luar sholat, auratnya seluruh anggota badan. Muka kelihatan, tangan kelihatan, kaki kelihatan. Insya Allah dengan kita wudhu bisa Allah hapuskan dosa. Lah rambut, emang rambut kalau wudhu dikuyuk-kuyuk kan kagak? Benar nggak?
mending arti rambutnya bagus lah, orang kampung rambutnya kusut udah kayak sapu giliran tidur di keramik pokoknya bersih keramik sama rambutnya disapu. Nah udah bela ya sama temen nih ngeliat ibu begini nih pada cantik-cantik pakai kerudungan, insya Allah pada ahli surga insya amin ya Allah ya Rabbal. Mau masuk surga? Oh mau. Tapi Nabi mengatakan mohon maaf bahwa nanti di surga kebanyakan ibu padahal rajin ngaji, ibu rajin ngaji. Kenapa begitu? Karena ibu ya begitulah, nggak ada kerjaan iseng-iseng ngomongin laki. No, laki si anu mau ngomong dari uno, dari aku sedari. Kadang-kadang kita membanyak neraka amalan laki-laki tidur, dompet jadi keber-keber. Kali ini ada yang nyelip, bener enggak? Kira laki pula mau duit banyak, jadi punya manis. Bang, baru pulang. Abang udah mau pulang, lagi punya duit, tangan muda. Tidak tangan tua nggak punya duit. Orang-orang mau senyum, pulang juga. Mau ngopi nih, sono nyeduh sendiri. Mau makan nih, sono di kampung udah disediain. Itu bener nggak? Iya, naujo bela ini. Kalau di kampung saya mau bener pada pakai kerudungan. Kalau acara maulid tua, kebiasaan besoknya mau begitu lagi. Yang ditiru kenapa sekarang HP ini yang berbahaya yang memprihatinkan lagi anak remaja Islam umur 17 tahun pakai baju adiknya yang 4 tahun. Akhirnya apa tuh? Dilihat ke bawah, kurang ke bawah, dilihat ke atas, makin ke atas, akhirnya pusolnya kelihatan. Mending pusolnya bagus lah, ini mah pusolnya bodong. Budukan sekali digebuk digaruk perut, benar itu pusar ditipekin, tinggal kata orang itu putar apa kayak teling nyangsang. Yang para lagi mohon maaf Pak, zaman sekarang banyak sekali istilah WTS. Tahu nggak WTS? Wanita tetenya semplak. Coba kenapa Bu? Riskan. Jangan salahkan. Banyak terjadi wanita yang dihamil di luar nikah. Sebab apa? Ulah mereka sendiri, benar nggak? Iya. Pakai bajunya baju tetot. Tahu baju tetot? Bajunya mentet, tetenya nonton. Maka roknya rok bupati, buka paha tinggi. Sekali pakai rok panjang, belanja di bawah pangkat. Pansial yang begitu, nguyungin kepala. Dilihat dosa, nggak dilihat emang di depan mata. Obat kalau sakit pala atanya enak, pala aneh. Nah, pala yang ini atanya berjuta-juta. Nauzubillah ini itu zaman sekarang tuh. Maka bagaimana solusinya? Didik anak kita sejak dini dengan pendidikan agama. Sekolah silakan, tapi yang terpenting pendidikan agama. Yang riskan apapun sekarang merepot tuh. Ibu-ibu nganter anaknya sekolah, anggap aja ibunya yang sekolah. Benar enggak? Bukan anak yang belajar. Atau anaknya belajar, ibu-ibunya bermain arisan di sekolah. Giliran ngaji ada yang begitu. Boro-boro, langsung ngaji dong bisa maksa. Kadang-kadang anak-anak bayaran ya, bayar uang laku ya. Kata ibunya, Ci, Pak Ustaz begitu amat kata duitan. Ustaz aku dilillahi ta'ala. Kewajiban untuk ilmu, kewajiban ngajarin ke anaknya orang tua. Karena orang tua sibuk nyari kerja untuk cari nafkah, tak bisa mendidik anak. Ya dititipin ke Ustaz, aku pikirin juga. Jangan ngomong lillahi ta'ala, emang anak Ustaz anak bininya gak makan. Kan sama Ustaz makannya juga makan nasi. Kata dia Ustaz anak bininya makan dedek kali. Giliran sekolah, anak-anak besok bayar LKS ya. Akhirnya apa? Atau ayam lagi ngerem jadi korban. Belum juga nyetor telurnya dijual gara-gara kamu LKS. Nauzubillah ini. Jangan bangga punya anak bisa ngotak-ngatik komputer. Jangan bangga punya anak bisa ngomong bahasa
morning mama, ini sudah biasa manggil mama gara-gara bahasa Inggris. Kenapa di bahasa Inggris papa nggak ada good morning mak, nggak ada. Adanya good morning mama. Orang kampung ngomong begitu ini penghilangnya. Atau iyalah nanya apa mama mana? No mama lu ayo. Mama papa mana? No papa lu nyangkul ini geli kuping kedengarannya. Kau juga ini kalau ada yang begitu berarti ketularan setan Inggris. Inggris mah bahasa lelakaan. Dibacanya I love you, tulisannya ilokeo. Nomor 1 Wan, tulisannya ole. Di bahasa lelakaan itu. Table, meja, tulisannya apa? Tablet. Kenapa, Bu? Sebab ingat ketika ibu nanti mati, apakah dimasukin ke komputer? Kan tuh ya? Apakah ibu didoain nama bahasa Inggris? Didoainya dengan bahasa doanya Allahumma ghfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli junubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kan doanya begitu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan juga ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangiku ketika masih kecil. Jangan susahkan mereka ya Allah karena mereka sudah susah ketika membawa saya dalam kandungan 9 bulan. Ketika mengurus saya dari kecil, nggak ngurus lagi capek, tetap saya yang jadi nomor 1. Bener nggak? Aku saking sayangnya orang terpenting, apalagi ibu. Kata Nabi, ummi abi. Benar nggak? Ibu baru bapak. Coba bapak perjuangan ibu sungguh luar biasa. 9 bulan ngandung dibawa kemana-mana. Benar nggak? Mau kondangan dibawa, mau ngebesan dibawa, mau ngebabat, zaman kebabat dibawa. Benar nggak? Ya kali Allah kebun kecap mah. Mau ngebabat, abang saya mau ngebabat, ribet, saya titik. Ada yang begitu. Agak. Kalau saudara kue yang capek ibu. Masih kecil juga yang ingat kondangan siapa? Ibu mah pinter kondangan. Alasannya ingat anak. Dibawa asal kondangan udah dah, bawa selampe. Iya, pas pulang udah. Kacang dibawa. Pisang dibawa, banyak anak. Anak, bener nggak? Bapak-bapak ada yang begitu, boro-boro, bener nggak? Makanya saya mengajarin bu besok kalau kondangan jangan bawa selampe, jangan bawa tas, bawa kantong plastik gede. Jadi enak tuh pisang standar bawa tuh. Jadi ilmu agama karena apa? Kebahagiaan orang tua nanti ketika sakaratul maut di samping kanan kirinya anaknya ada yang membaca Yasin, anaknya ada yang membaca surah Ar-Rahd, anaknya ada yang mengikut menuntun membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ini membuat cerita orang tua mati bukan dibacain surat Yasin, bukan dibacain surah Wakil, akuran dibacain surat Tanah. Atau bapaknya innalillahi belum juga mati udah ribut hari. Nah, ada lagi bapak-bapak meninggal anaknya nggak ada yang bisa ngaji. Satu jadi polisi, satu jadi tentara. Atau bapaknya meninggal bukannya diajiin angguran kepada bapak kita yang telah meninggal dunia. Hormat, gerak. Nahuzubillah ini
Terlebih acara ini acara haul yang diselenggarakan oleh Ustaz Hasan beserta keluarga besarnya harus kita tiru. Kenapa demikian tuh? Kadang-kadang kebiasaan kita mah 7 hari tahlil, 15 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1 tahun atau enggak. Kesononya mau udah lupa lagi aja, benar enggak? Ini mencerminkan anak yang soleh. Karena orang tua yang di dalam kuburan tidak mengharapkan rumah, tidak mengharapkan makanan, tapi yang diharapkan adalah kiriman doa dari anak-anaknya. Harus ingat ketika kita masih kecil, nggak ngurus baru setahun 2 tahun, orang tua ingat ulang tahun kita, benar nggak? Masa kita selaku anak yang lupain haul daripada orang tua, benar nggak? Haul itu nggak bisa, bahkan Nabi menganjurkan. Sebab apa? Ketika Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kenapa setiap hari perang Uhud kau selalu ziarah kepada syuhada Uhud? Karena Nabi memperingati haul para sahabat Uhud yang meninggal dunia. Maka wajar kita selaku anak ketika orang tua mati, penting kita mengadakan haul. Jangan punya orang tua pakaiannya aja dihabisin, haulnya nggak diingatin, bener nggak? Karena secara tidak langsung apa yang kita punya, apa yang ada kita pada saat ini nggak lepas dari warisan orang tua. Ngomong orang tuanya kayaknya diwarisin tanah, benar nggak? Ustaz, saya nggak diwarisin tanah, orang tua saya miskin, saya mau beli tanah sendiri. Yang nyekolahin dia siapa? Orang lain apa orang tuanya? Orang tua. Dengan sababnya disekolahkan dengan orang tua, dia bisa punya anak. Bahasa kita tanah kebeli, rumah kebikin, tetap aja masih ada warisan ilmu dari orang tua. Ustaz, saya nggak disekolahin, lahir diangkepin aja begitu, bikinnya 2 lagi, anak banyak jadi diangkepin semua, sukses mau kalah. Tetap aja kita ada dengan wasilah adanya ibu dan bapak. Maka seharusnya mari haul ini kita rayakan. Karena apa? Kita mendoakan kedua orang tua. Sewajar dan seharusnya kita anak untuk membalas bakti orang tua tidak bakal terbalas. Tapi kita perlu ingat bahwa orang tua yang dalam kuburan menantikan doa daripada anak dan cucunya, insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jadi hikmahnya yang pertama, bahwa maulid ini harus kita laksanakan. Sebab apa? Ini menjadi tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah. Dan insya Allah Nabi telah berjanji, siapa orang yang memuliakan, mengagungkan hari kelahiran Nabi, pasti akan diberikan syafaat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa Nabi kita manusia, tapi manusia yang sangat luar biasa. Tidak ada manusia sehebat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini Allah ciptakan kusababiyah, cahayanya kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mari sama-sama kita tauladani perilaku kanjeng Nabi, dan mari kita didik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang sesuai dengan perilaku kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kita didik di majelis taklim dan di pondok-pondok pesantren. Yang keempat, acara haul orang tua kita yang sudah meninggal ini penting bagi kita, karena beliau yang telah membesarkan kita membutuhkan doa-doa daripada anak dan keturunannya. Itu saja hikmah dari saya. Mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sebelum saya sampaikan, jadi mohon maaf karena udah kemalaman ya. Ustaz Hasan juga ada acara lagi katanya, dan juga saya juga ada acara lagi. Acaranya sama anak kecil aja, Desa Cikasur, Kecamatan Kelambung.
Kabupaten Kamar. Soalnya besok ada acara itu insya Allah. Besok ada acara di mana di Pak Waji. Dari Pak Waji insya Allah saya mau ke Cipondo. Dari Cipondo saya mau ke Cikupa insya Allah kalau ada yang undang. Sebelum akhiri saya ada sebuah pantun. Ingin hati memeluk dua gunung. Apalah daya gunungnya meletus. Ingin hati berbicara di sambung. Apalah daya pantat pegel pengen ujung. Dua semangka, dua pepaya, dua bangkuang, dua jeruk. Lanjutin nggak? Itulah nama buahan paling enak kalau dipetis. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.